Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 dan pada hari ini kita masuk perkuliahan sejarah sosial Islam lanjutan yang sebagai dosen pembimbing kita yaitu Profesor Dr. Hasan Asy'ari. Dan pada kesempatan ini beliau berhalangan dan beliau berpesan kepada kita perkuliahan tetap kita lanjutkan dan seperti biasanya kita diskusi, kemudian nanti hasil diskusi atau notulennya itu menyerahkan atau mengirimkan hasil diskusi kita ke grup mata pelajaran kita atau mata kuliah kita. Kemudian insya Allah nanti rekaman video ini juga kita akan kirimkan juga ke beliau atau ke grup nanti. Tapi bisa jadi kita akan mengirimkan linknya saja karena kapasitas video ini besar sekali. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu kita yaitu Profesor Dr. Hasan Asy'ari, kemudian Bapak Ibu semuanya yang terhormat dan pemakalah dan moderator dan pembanding dan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya hanya mengawali perkuliahan kita ini sebagai perwakilan saja dan sekarang kita kembalikan kepada moderator. Pada hari ini sebagai moderator yaitu Ustadz Muhammad Solihin dan sebagai pemakalah yaitu Bu Fauziah Nasution dan sebagai pembanding utama adalah Pak siapa? Jamiat. Pak Jamiat Subari. Ya, baiklah. Sekarang saya serahkan forum ini kepada moderator yaitu Muhammad Solihin. Silakan Pak Muhammad Solihin. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syafi'i Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, Bapak Profesor Dr. Hasan Asy'ari MA. Pada hari ini beliau berhalangan hadir. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita juga tetap bisa melaksanakan diskusi makalah yang dibawakan oleh Ibu Fauziah dengan judul Kebangkitan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal, itu Majelis Taklim. Dan juga semua teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, pada hari ini sama-sama kita ketahui bahwa Bu Fauziah akan mempresentasikan makalahnya. Dengan tidak memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Dipersilahkan kepada Bu Fauziah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Solihin selaku moderator pada diskusi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kita pada pagi hari ini seperti
seperti sebagaimana biasanya. Dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari wabah yang begitu menakutkan, yaitu wabah COVID-19. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Hasan Ashari MA selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah ini, yang pada hari ini beliau tidak bisa dapat bergabung bersama kita dalam mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Namun insya Allah nanti kita akan mengirimkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini kepada beliau. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya akan langsung membacakan tema untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak Ketua, share screen-nya saya jadi lupa host. saya. Iya, lupa Ya, saya maaf. jadi hostnya. Ya. Oke, Bu. Silakan, Bu. Bisa. Sudah bisa nampak Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, Bu, nampak, Bu. sudah aman. Baik, saya awali. Tema saya berjudul Kebangkitan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal atau Majelis Taklim. Di pendahuluan, ya, saya akan menyampaikan tentang penyebaran dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Majelis Taklim. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan Majelis Taklim sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yang keberadaannya sangat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Muslim di Indonesia. Majelis Taklim dalam sejarah Indonesia hingga era modern saat ini memiliki andil ya dalam memberikan kontribusi pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kontribusi Majelis Taklim bukan hanya sebatas pada penyebaran ilmu agama dan dakwah Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Namun, Majelis Taklim juga membangun jiwa patriot nasionalisme umat Islam untuk mengusir penjajah. Itu kalau kita melihat dari historisnya. Sedangkan kalau kita tinjau di zaman era globalisasi saat ini, yang dipenuhi dengan fenomena post-truth, ya, Majelis Taklim juga memberikan kontribusi yang cukup kuat, yang cukup berpengaruh dengan berbagai kegiatannya dalam membentuk generasi Islami yang unggul dalam mewujudkan negara yang damai, makmur, dan sejahtera. Ya, mungkin ini melalui pembelajaran yang dilakukan Majelis Taklim dengan segala media kecanggihan di zaman era globalisasi ini. Selanjutnya, ya, kebangkitan lembaga pendidikan Islam non formal atau Majelis Taklim itu di dalam makalah saya ini saya akan membahas ya atau akan mendeskripsikan peran yang cukup luas dan besarnya Majelis Taklim. Maka tulisan ini hanya berusaha mendeskripsikan keberadaan Majelis Taklim sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Setelah itu akan saya uraikan beberapa ciri ataupun materi, metode, dan sarana yang menjadi khas Majelis Taklim. Kemudian akan saya lanjutkan dengan pemberdayaan sosial politik Majelis Taklim di masa yang akan datang sehingga dapat bertahan dan berkembang, serta juga menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi meningkatnya jumlah Majelis Taklim. Yang pertama, dari segi historis, Majelis Taklim dengan dimensi yang berbeda-beda telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu muncul berbagai kelompok pengajian yang bersifat sukarela atau tanpa dibayar, yang biasa disebut dengan istilah halaqah, yaitu
kelompok pengajian yang dilakukan baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Al-Haram. Yang kedua, hal yang menunjukkan meningkatnya jumlah majelis taklim itu, pertama di kota Mekah. Kelompok pengajian khusus atau taklim juga dikembangkan yang disebut Al-Kutab, di mana mengajarkan baca Al-Quran yang pada masa selanjutnya menjadi semacam pendidikan formal untuk anak-anak. Karena di samping baca Al-Quran, juga diajarkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, dan sebagainya. Selanjutnya, di kota Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, penyelenggaraan pengajian atau taklim berkembang lebih pesat. Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi memberikan pengajian kepada sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Dengan metode tersebut, Nabi SAW telah berhasil menyiarkan Islam dan sekaligus berhasil membentuk karakter dan ketaatan umat. Fakta yang keempat, yaitu di saat masa Bani Abbas berkuasa, majelis taklim di samping dipergunakan sebagai tempat menimba ilmu, juga menjadi tempat para ulama dan pemikir untuk menyebarluaskan hasil penemuan ataupun ijtihadnya. Dalam hal ini, adalah sangat mungkin untuk menyimpulkan bahwa para ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu di masa itu tidak lain adalah produk dari majelis taklim. Selanjutnya, sedangkan di negeri kita sendiri, yaitu di Indonesia, khususnya pada awal penyiaran Islam oleh para wali dahulu, juga menggunakan model pendidikan majelis taklim untuk menyampaikan dakwah. Dengan demikian, majelis taklim juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selanjutnya, dapat juga ditunjukkan dengan maraknya pertumbuhan majelis taklim serta tingginya animo masyarakat hingga masa sekarang ini untuk mengikuti kegiatan majelis taklim. Kemudian hal ini juga didorong dengan lahirnya Badan Kontak Majelis Taklim atau BMKT yang digagas oleh Ibu Tuti Alawiyah pada tahun 1981 sebagai induk Majelis Taklim se-Indonesia di masa itu. Dan hal yang terakhir, yaitu pada tahun 2019, guna mengantisipasi perkembangan majelis taklim yang terus meningkat pesat, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan majelis taklim seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019. Ya, sekarang saya sampai kepada subbagian tentang majelis taklim dalam perundangan kependudukan, ya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dapat lebih jelas dijelaskan, ya, bahwa pendidikan non formal terdiri atas majelis taklim atau seperti majelis taklim, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, serta satuan pendidikan lainnya yang sejenis, yang mana penyelenggaraan pendidikan non-formal dalam undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai pengganti dan atau pelengkap bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan sepanjang hayat. Jadi dapat kita simpulkan lebih ringkasnya, di dalam Undang-Undang Nomor 20 ini tahun 2003, majelis taklim itu bisa kita katakan sebagai peralihan ataupun pengganti kepada masyarakat yang tidak dapat ataupun yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan di lembaga formal. Ya,
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003, Majelis Taklim ini merupakan sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang fungsinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat berkembang secara lebih maksimal. Pengembangan potensi tersebut mencakup kemampuan dan keterampilan serta sikap dan kepribadian peserta didik yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan lainnya dengan tujuan yang sama. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa Majelis Taklim ya merupakan lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk pertama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama di kalangan masyarakat, khususnya bagi jamaah. Yang kedua, meningkatkan amal ibadah masyarakat. Yang ketiga, mempererat silaturahim antar jamaah. Dan yang keempat, untuk membina kader di kalangan umat Islam. Dalam struktur Kementerian Agama, ya kalau kita berbicara tentang struktur organisasinya di dalam Kementerian Agama, Majelis Taklim ini berada di bawah naungan dan bimbingan Subbid Salafiyah Pendidikan Al-Quran. Dengan demikian, keberadaan Majelis Taklim menjadi salah satu tugas pokok pelayanan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Karena keberadaan Majelis Taklim menjadi salah satu tugas pokok pelayanan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, maka Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menetapkan kriteria agar Majelis Taklim dapat disebut sebagai lembaga non formal. Mungkin ini salah satu alasan kriteria ini muncul karena semakin maraknya atau semakin menjamurnya berdiri atau tumbuhnya majelis-majelis taklim yang ada di Indonesia. Adapun kriteria majelis taklim yang dapat disebut sebagai lembaga pendidikan diniyah non formal bila majelis taklim tersebut memiliki yang pertama pengelola atau penanggung jawab yang tetap dan berkesinambungan. Yang kedua, memiliki tempat untuk menyelenggarakan kegiatan taklim. Yang ketiga, ustadz atau mualim yang memberikan pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan. Yang keempat, jamaah yang terus-menerus mengikuti pembelajaran minimal berjumlah 30 orang. Yang kelima, kurikulum atau bahan ajar itu berupa kitab, buku pedoman, atau rencana pembelajaran yang terarah. Serta yang terakhir, kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala. Inilah kriteria sebuah majelis taklim yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, kita masuk kepada kekhasan pendidikan majelis taklim, baik dari segi materi atau isi, metode, dan sarana. Yang pertama, kita masuk kepada materinya atau isinya. Materi atau bahan dalam sebuah majelis taklim adalah sesuatu yang berkaitan, dengan apa yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Materi yang diberikan itu berupa ajaran Islam dengan segala keluasannya. Islam memuat ajaran tentang tata hidup yang meliputi segala aspek kehidupan. Maka pengajaran Islam
berarti pengajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat nantinya. Selanjutnya, ya, ada kelompok pengetahuan agama itu yang di dalam materi majelis taklim itu ada dikelompokkan dua, ya, ada pengetahuan agama dan ada pengetahuan umum. Pengetahuan agama itu seperti ilmu tauhid, ilmu akhlak, fikih, tafsir, dan hadis. Sedangkan pengetahuan umum itu membahas tentang kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita rincikan, ya, kalau kita rincikan dari pelajaran tauhid, ya, itu membahas tentang mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepadanya. Dan kalau kita rincikan daripada pendidikan akhlak, yaitu berkaitan dengan akhlak yang baik maupun akhlak yang tercela, ya, ataupun akhlak yang baik atau terpuji maupun akhlak yang tercela. Kalau untuk fikih itu berhubungan dengan tentang sholat, puasa, zakat, pengertian wajib, pengertian sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan untuk tafsirnya itu mempelajari tentang kandungan Al-Quran, berikut penjelasannya, makna, dan hikmahnya. Sedangkan untuk hadis itu membahas segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Ya, sekarang kita masuk kepada metode. Ya. Dalam majelis taklim itu metode pengajaran pada majelis taklim itu ada 4, yaitu ceramah, halaqah, muzakarah, dan campuran. Metode, ya, metode yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Itu kalau kita melihat arti dari kata dari metode, ya. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi metode dalam hal ini, ya, yaitu untuk cara menyajikan bahan, ya, cara menyajikan bahan atau pengajaran dalam majelis taklim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Makin baik metode yang dipilih, maka secara otomatis pencapaian tujuan yang kita inginkan akan tercapai secara efektif. Seperti saya sampaikan di depan tadi, ada beberapa metode, ya, ada beberapa metode yang khas digunakan dalam majelis taklim, seperti metode ceramah, seperti metode halaqah. Ini biasanya metode halaqah, ustadz atau pengajar memberikan pelajaran dengan memegang suatu kitab tertentu.
Yang kedua itu metode muzakarah. Ini metode dengan cara tukar-menukar pendapat atau diskusi. Yang keempat itu metode campuran. Artinya majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian tidak dengan suatu macam metode saja, melainkan dengan berbagai metode secara berselang-selang. Ya, jadi tergantung dengan situasi dan kondisi, metode ini juga bisa kita terapkan. Sedangkan sarana dan prasarana majelis taklim, ya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan diuraikan bahwa sarana pendidikan itu meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, dan bahan habis pakai. Ya, kita masuk kepada subbab berikutnya yang membahas tentang majelis taklim dan jaringan sosiopolitik. Ya, kita tidak dapat menafikan, intervensi pemerintah di suatu negara terhadap dunia pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan tersebut lebih disebabkan lembaga pendidikan dapat menjadi bahan yang tepat dan efektif dalam melakukan sosialisasi masalah-masalah politik dan keagamaan. Politik dan pendidikan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi di antara keduanya. Ragam bentuk bagaimana pemerintah mengintervensi lembaga pendidikan dapat kita lihat pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait masalah pendidikan. Adanya hubungan yang kuat antara politik dan pendidikan sebenarnya masih menjadi sebuah perdebatan yang belum menemukan titik temu di antara para ahli seperti Thomas H. Eliot. Dia memandang bahwa intervensi politik ke dalam ranah pendidikan akan berdampak rusaknya sistem sekolah. Pandangan ini juga mendapatkan dukungan dari Edward Said yang mengungkapkan ilmu politik bukanlah ilmu yang benar, maka ilmu yang benar adalah ilmu yang terbebas dari intervensi politik. Selanjutnya, Haidar, ya, seorang pakar pendidikan Islam, lebih jauh menjelaskan bahwa pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pendidikan Islam yang difungsikan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, pendidikan Islam difungsikan sebagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, pendidikan Islam difungsikan sebagai nilai. Pandangan tersebut memberi arti bahwa sesungguhnya pendidikan Islam memiliki peran yang luar biasa. Selain daripada tempat transformasi ilmu pengetahuan, di sisi lain, pendidikan Islam juga sebagai pengetahuan itu sendiri dalam membentuk akhlak dan nilai kepribadian seseorang. Selanjutnya, melihat kisah perjalanan majelis taklim di Indonesia, baik sejak masa pemerintahan Orde Lama sampai saat ini, majelis taklim memiliki peranan yang besar dalam pergolakan politik di Indonesia. Salah satu faktor kemenangan pasangan kandidat presiden di Indonesia, yaitu pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, tidak bisa dilepaskan dari peran majelis taklim. Dan saya rasa kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana peran Nahdlatul Ulama, ya, sebagai Ma'ruf Amin adalah salah satu anggota dari Nahdlatul Ulama. Tapi itu saya rasa tidak perlu kita bahas. Juga salah satu contoh bagaimana majelis taklim itu dalam hal bidang politiknya mempunyai peran yang besar dalam bidang politik
Contohnya itu seperti peristiwa 212 di Monas Jakarta beberapa waktu yang lalu juga tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan majelis taklim dalam menggerakkan massa untuk ikut bergabung ke dalam aksi 212 tersebut. Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim, ya, ini juga salah satu buktinya, ya, salah satu bukti bahwa majelis taklim itu juga erat kaitannya dengan politik. Produk PMA ini telah dibahas bersama unsur masyarakat khususnya pengelola majelis taklim. Namun, Peraturan Menteri Agama atau PMA ini dinilai cenderung memaksakan kehendaknya yang berujung pada sikap kediktatoran. PMA nomor 29 tahun 2019 tersebut dinilai terlalu membatasi dan mengatur kebebasan berorganisasi yang ada di majelis taklim. Dari berbagai fenomena yang saya uraikan di atas, menunjukkan bagaimana majelis taklim sebagai organisasi dakwah masyarakat yang signifikan di masyarakat, memiliki otoritas yang seringkali dikaitkan dengan berbagai kepentingan sosial politik, seperti kepentingan pemerintah, kepentingan kelompok atau golongan, kepentingan individu, dan kepentingan pendidikan. Akhirnya dari diskusi ini dapat saya simpulkan, ya, bahwa ulasan singkat dan pandangan sederhana di atas memberikan bukti dan keyakinan bagaimana eksistensi dan peran penting majelis taklim di Indonesia bagi kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Pada bagian akhir ini, saya merangkum beberapa poin kesimpulan dan saran menuju kebangkitan lembaga pendidikan Islam non-formal atau majelis taklim. Yang pertama, memperkokoh fungsi majelis taklim sebagai sentra pengajaran agama Islam secara lebih luas yang mencakup kajian tentang pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan keseharian yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan fungsi konseling. Yang ketiga, mengembangkan potensi ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menjadikan majelis taklim sebagai wadah silaturahmi dan rekreasi ruhani. Yang kelima, mengembangkan fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Yang keenam, mengembangkan peran sebagai tempat berkembangnya budaya Islam. Dan yang terakhir, menjadikan majelis taklim sebagai lembaga kontrol sosial atau social control. Demikian saya sampaikan bahan ataupun materi diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sangat mengharapkan diskusi kita ini dapat berkembang dari makalah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Suara saya sudah kedengaran. Kedengaran, Ustaz, kedengaran. Ya, baik. Terima kasih kepada pemakalah telah mempresentasikan yang sudah ditulis dalam makalah Bu Fauzia, yaitu tentang majelis taklim, ya, tentang majelis taklim. Baik, pada hari ini pembanding yaitu Bapak Jami Atsubari, saya persilahkan untuk menyampaikan bandingannya. Pada Bapak Jami Atsubari, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Pak Solihin yang memberikan kesempatan saya untuk membanding daripada makalah Ibu Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Hasan Asari MA. Dan yang sama kita banggakan pemakalah hari ini Bunda Fauziah. Dan rekan-rekan sekalian yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pembanding pada makalah daripada Ibu Fauziah, tentunya sungguh luar biasa. Pemakalah sudah menyampaikan isi daripada makalah pada kesempatan yang berbahagia ini, dari tentang meningkatnya jumlah majelis taklim, kemudian majelis taklim dalam perundang-undangan kependidikan, selanjutnya kekhasan pendidikan majelis taklim seperti guru, isi, metode, manajemen, kemudian materi atau isi, metode, sarana dan prasarana majelis taklim dan jaringan sosial politik, itu semua sudah tercantum di dalam makalah dan tadi sudah disampaikan sungguh luar biasa. Nah, tentunya kita dapat apresiasi bersama. Namun demikian, tentunya manusia tidak luput daripada kekurangan karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit dari saya sebagai pembanding untuk menambahkan, kiranya kalau seandainya bisa ditambahkan, kalaupun tidak bisa menjadi renungan buat kita bersama. Tentunya ketika kita bercerita masalah majelis taklim sungguh luar biasa dari zaman dahulu sampai hari ini, bahkan hari ini majelis taklim itu sangat berkembang pesat di dalam kehidupan ini, terutama di era globalisasi hari ini. Nah, artinya berbagai macam nama majelis taklim di kecamatan, kabupaten, kota dan lain sebagainya yang kita ketemui, yang kita jumpai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya majelis taklim ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dipandang sebelah mata, menunjukkan bahwasannya majelis taklim adalah garda terdepan untuk memajukan umat Islam dan politik pada saat sekarang ini. Nah, di sini ada sedikit mungkin bisalah ditambahkan ataupun dipahami kita bersama tentang judul daripada Ibu Fauziah, Kebangkitan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal seperti Majelis Taklim. Nah, konteksnya di sini adalah majelis taklim. Nah, kalau saya baca daripada makalah Ibu Fauziah, pengertian majelis taklim ini tidak ada, ya artinya kalaulah bisa sedikit dimasukkan walaupun tak banyak kali karena memang ini dasar ya. Artinya pengertian daripada majelis taklim itu apa, agar pembaca atau audiens untuk membaca makalah Ibu lebih enak, nyaman dan lebih pas untuk kita baca bersama. Kalau tujuan tadi sudah ada, walaupun tadi di ujung tujuannya, ya. Kemudian peranan majelis taklim itu sudah, tapi di sini ada sedikit materi yang disampaikan dalam majelis taklim. Setidaknya materi apa-apa saja itu kalau bisa tentunya bisalah seperti kalau kita katakan seperti pendidikan formal ini kan ada kurikulum, walaupun di majelis taklim itu tidak dikatakan formal, non formal, setidaknya adalah kurikulum yang menyatakan untuk kita sampaikan daripada itu. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam majelis taklim itu apa dan bagaimana, itu mungkin tambahannya. Ada sedikit Ibu Fauziah, saya mungkin bertanya tadi, kalau tadi hanya sekedar tambahan aja. Majelis taklim menurut Tuti Alawiyah menggolongkan 5 bagian. Nah, coba Ibu klasifikasikan ke dalam metode apa kelima bagian itu yang menurut Ibu Tuti Alawiyah
cantumkan tadi gitu di halaman 7 itu Bunda. Kemudian yang kedua, apa dampak negatif bercampurnya politik ke ranah majelis taklim dan dampak positifnya ke ranah itu pula gitu. Itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan sebagai pembanding, dan sekaligus mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin studi kiranya nanti Ibu jelaskan, paparkan kita bersama untuk kesempurnaan daripada makalah ini. Sungguh luar biasa, sekali lagi saya ucapkan sungguh bagus makalah daripada Ibu Fauzia. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jamiat sebagai pembanding. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan tadi yang saya terima, yaitu pemakalah dalam hal ini memberi atau menambahkan tentang pengertian majelis taklim. Majelis taklim. Kemudian yang kedua, saudara pembanding ingin pemakalah agar menyertakan materi apa saja. Materi apa saja, karena di dalam makalah itu tadi memang sudah ada materinya, hanya saja belum terperinci. Jadi pembanding meminta temanya itu apa, seperti layaknya kurikulum yang ada temanya. Begitu Pak Jamiat ya. Ya, kemudian dalam hal ini pendekatannya itu seperti apa? Jadi juga mohon ditambahkan dalam makalah ini. Dan juga pembanding juga mempertanyakan tentang pendapat Tuti Alawiyah, bahwa di halaman 7 pemakalah menuliskan, menurut Tuti Alawiyah, bahwa majelis taklim itu terbagi kepada 5 bagian. Nah, jadi pemakalah bisa menjelaskan tentang hal itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, lalu apa saja dampak positif dan negatifnya dari kelompok sosial majelis taklim ini? Demikian yang bisa. Bercampur dengan politik ya, politik. Dikaitkan dengan politik tadi Pak. Ya, berhubungan dengan, kaitannya dengan politik ya. Iya. Iya. Dengan politik. Ya, saya persilakan kepada pemakalah untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan menanggapi yang disampaikan oleh pemakalah pembanding ya Pak Jamiat Zubari. Saya terima kasih atas masukannya. Memang di dalam makalah saya ini tidak ada saya buat tentang definisi majelis taklim itu sendiri ya Pak ya. Nanti itu bisa saya tambahkan. Lalu kalau membahas tentang materi Pak, tentang materi itu ada saya buat ya, ada saya buat, dan tadi juga sudah saya sampaikan. Materi itu juga ada mungkin tidak ini ya, misalnya dalam bidang keagamaan. Tadi kan kelompok pengetahuan yang diajarkan dalam majelis taklim tadi ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok agama, yang kedua kelompok umum. Yang kelompok agama itu dia kan seperti pembelajaran tauhid. Itu mungkin yang membahas tentang Allah dalam hal mencipta. Mungkin itu temanya Pak, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadatan kepadanya. Lalu tentang akhlak, tentang fikih, tentang tafsir, dan yang terakhir tentang hadis. Kalau itu dalam kelompok pengetahuan agama. Sedangkan dalam kelompok pengetahuan umum, itu membahas tentang bagaimana kita berinteraksi ataupun berkehidupan di tengah-tengah masyarakat luas. Jadi itu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan di dalam majelis taklim. Itu ada juga saya sampaikan Pak di halaman nomor 7. Baik, Bu. Ya. Lalu kalau pendekatan yang digunakan dalam majelis taklim itu kalau kita itu membahas metode ya Pak ya. Metode yang digunakan majelis taklim ini
seperti yang saya sampaikan, itu ada metode ceramah. Ada metode ceramah, ada metode halakoh, ada metode muzakaroh, dan ada metode campuran. Lalu bagaimana metode ini digunakan dalam penyampaian pengetahuan yang dua tadi? Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Karena di sini ada metode campuran. Jadi ada memang suatu suatu materi yang memang harus kita yang harus kita berikan dengan suatu metode tertentu. Misalnya, mohon maaf, kalau misalnya tauhid, ya, kalau misalnya tauhid itu saya rasa bisa kita berikan dengan metode ceramah. Atau kalau dengan pengetahuan, kalau dengan materi akhlak, itu bisa dengan campuran. Kita bisa memberikannya dengan muzakaroh dan juga bisa dengan ceramah. Jadi tergantung, dan ini juga tergantung dengan audiensnya, Pak. Dengan audiensnya. Kalau ada juga metode yang bisa kita gunakan dengan percontohan, tapi ini biasanya kan memang agak kita berikan kepada audiens ya yang memang tidak bisa hanya disampaikan secara visual saja atau audio saja, dia secara audio saja, tetapi juga harus langsung secara percontohan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana peran majelis taklim ya Pak ya? Ya, Bu. Dalam jaringan sosiopolitik ya Pak ya? Iya, ya. Ya, kalau kita lihat, kita balik lagi kepada sejarah-sejarah ataupun materi-materi kita di awal, bahwasanya kaum umat Islam pada masa penjajahan Belanda itu memang tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan sampailah kita cerita tentang berguru ke barat ya. Ya, berguru ke barat tentang pelajaran agama Islam, lalu bagaimana Kementerian Agama mengirim para guru dan dosen untuk belajar ke barat. Ya, itu apa artinya? Supaya kita bisa menjadi kita ada dan kita diperhitungkan. Jadi majelis taklim apabila kita tidak masuk ke dalam jaringan sosiopolitik, mungkin kaum umat Islam ini juga tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan walaupun kita bagian yang mayoritas. Dampaknya terhadap jaringan sosiopolitik majelis taklim ini sehingga memang membuat suatu citra ulama di mata masyarakat itu akan berkurang sehingga untuk majelis-majelis taklim tertentu akan sangat sulit berkembang ya, atau suatu wadah organisasi majelis taklim tertentu akan sangat susah berkembang apabila ulamanya itu berkecimpung secara lebih persen atau dominan di dalam politik ketimbang tentang memikirkan kemaslahatan umat. Maka masyarakat akan merasa jenuh untuk mendatangi majelis taklim tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin ada dari kawan-kawan yang bisa menambahi atau menanggapi. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Demikian yang bisa disampaikan oleh pemakalah Pak Jamiat. Jadi dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Jamiat, ada beberapa yang sudah ada di makalah seperti materi, ternyata di dalam makalah juga dijelaskan. Di dalamnya ada materi
pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Sehingga itulah materinya, kurikulumnya. Demikian. Kemudian yang dipertanyakan Pak Jamiat tadi tentang pendekatan, maka dalam makalah juga sudah ada tentang metode, yaitu dengan ceramah, halakoh, muzakarah, campuran, dan sebetulnya ada lagi tuh Bu, yaitu seperti ruqyah. Ruqyah itu mungkin itu bagian dari metode juga itu. Nah, seperti kalau di MNC TV apa ya, yang pakai kesurupan itu, nah itu dengan demikian, ya Ustadz Danu, betul Ustadz Danu. Nah, dengan demikian setelah pengajian atau session itu, maka ada ceramah yang beliau sampaikan dengan metode itu tadi. Baik, kepada Pak Zamiat, bagaimana? Saya kembalikan dulu ke Pak Zamiat sebelum saya serahkan ke forum. Baik, terima kasih kepada Ibu Fauzia yang sudah memaparkan panjang luas perihal masukan saya dan pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih Bu atas atensinya untuk memberikan jawaban kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih dalam pertanyaan seputar atau bandingan dari Pak Zamiat, apakah ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lain? Saya persilahkan. Sepertinya Pak Abbas. Ya. Nanya. Nah, semangat atau spirit Pak Abbas itu sudah sampai, jadi saya sudah terasa. Saya persilakan kepada Pak Abbas. Setelah itu Bu Nun. Baik, terima kasih Pak Solihin Pranoto. Karena ini masih belum sesi kedua ya Pak ya, masih terkait dengan bandingan yang disampaikan Pak Jamiat Sibari tadi, bahwa saya mau memperkuat ke Ibu Fauzia saja, supaya nanti selain memasukkan definisi, karena ini kan perspektif sejarah ya Bu ya, itu bahwa definisi majelis taklim nanti akan ada perubahan pada masanya. Definisi majelis taklim pada masa Nabi dan sahabat, hingga nanti sampai di masa kita di Indonesia, karena regulasi yang Ibu kutip di makalah itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Indonesia sudah merdeka, dan Menteri Agamanya yang kita bahas semalam, almarhum Profesor itu, dialah Menteri Agama yang pertama di Indonesia. Dia dulu pernah mengeluarkan satu kebijakan terkait dengan majelis taklim. Nah, di sini akan ada perubahan, maka majelis taklim ada yang dianggap semi formal, ada yang memang sama sekali tidak formal. Nah, jadi maka muncul istilah informal. Jadi sama seperti khutbah Jumat misalnya. Di dalam khutbah Jumat juga terjadi majelis taklim secara definisi. Tapi apakah kepada kelompok majelis taklim, nanti dari pembagian masa definisi itu yang Ibu masukkan akan lebih terlihat. Saya kira makalah Ibu Fauzia ini cukup luar biasa. Dengan masuknya itu nanti menambah bahan juga bagi kami yang kadang-kadang masih dipakai untuk ceramah ini. Yang terakhir, tentang sertifikasi penceramah, Bu. Itu kalau Ibu mau lihat di Malaysia misalnya, itu kalau sudah ada legalisasi ustadznya, penceramahnya, jika dia ustadz fikih, maka kena pidana kalau mengajar tauhid. Nah, sementara di Indonesia, itu sekitar 2 tahun yang lalu, pernah dimunculkan oleh Menteri Agama mantan Menteri Agama Lukman Hakim, tetapi gejolak umat berbeda dengan yang diharapkan. Nah, sekarang ini Bu, tahun 2021, sertifikasi Ustadz itu terjadi secara diam-diam. Nah, saya tidak tahu mungkin perkembangannya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi, karena Ibu salah satu tuan rumahnya. Tapi yang saya tahu beberapa kawan-kawan sudah ada yang dapat sertifikat itu hanya dengan mengikuti pelatihan beberapa kali. Nah, sehingga
apakah dengan berkaitan dengan izin atau terdaftarnya di Kementerian Agama, di Bimas, Dirjen Bimas ya Bu ya, di Dirjen Bimas itu, karena ada juga satu lembaga pendidikan yang juga dianggap non formal, padahal kegiatannya formal, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah itu MDA, MDT, MDA itu dianggap non formal, yang juga di dalamnya ada pengajian. Kemudian yang terakhir tentang pembinaan atau penyuluhan yang ada di Kementerian Agama. Nah sekarang ini Bu, orang yang mau menikah misalnya Ustaz Julfahmi, dia tidak boleh menikah sebelum punya sertifikat pranikah. Nah apakah itu juga termasuk majelis taklim, nanti bisa dikaitkan dengan kalau sudah ada pembagian definisi zaman per zaman. Saya kira itu tambahannya. Jika dibuka oleh moderator belum bertanya, baru saya sampaikan pertanyaannya, Bu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Pak Abbas. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Abbas. Mantap atas kali Pak Abbas ini ya. dan sarannya. Ya, itu beliau adalah tuan guru dari Pancur Batu. Bagaimana Bu Fauziah, mau ditanggapi? Terima kasih Pak Abbas. Saya jadi malu nih Pak Abbas disinggung-singgung sebagai anggota Majelis Taklim Majelis Ulama Indonesia ya kan. Begini Pak, saya sangat terima kasih sekali. Seperti yang disampaikan oleh pemakalah pembanding tadi, memang betul di makalah saya itu tidak ada terkait tentang definisi Majelis Taklim. Memang saya ada membaca Pak, mungkin saya lupa gitu loh. Memang definisi Majelis Taklim ini, kalau kita berbicara tentang historisnya dari zaman Nabi Muhammad, ya itu memang berbeda-beda. Ya mungkin itulah tadi manusia ini sempurna kurang sempurna, tapi akhirnya hilang apa yang harus dimasukkan. Padahal itu sudah saya baca. Dan saya di buku ini saya baca, Pak. Ada bukunya, tapi saya lupa memasukkannya. Nah, itulah dia. Jadi Buku Pak Hai. ada Pak, kalau masalah saya punya Pak. Nah, saya punya, tapi saking banyaknya yang dibaca, sehingga saya lupa entah apa yang mau saya masukkan. Nah, itu satu. Saya terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Memang akhirnya nanti dari kalau saya sudah memasukkan definisi historis daripada Majelis Taklim ini, maka saya akan bisa memberikan suatu kesimpulan terhadap yang Bapak sampaikan tadi, gitu ya. Lalu kalau Bapak menanyakan apakah MDTA, kebetulan MDTA yang di dekat rumah saya dikatakan dia lembaga non formal, tetapi dia dia formal, tapi dikatakan lembaga non formal. Ini memang sangat riskan sekali. Tapi kalau kita kembali kepada yang disampaikan oleh tadi di makalah saya, ciri-ciri daripada Majelis Taklim itu tunggu ya Pak. Mungkin lebih. Ya, kalau kita lihat dari kriteria sebuah majelis ataupun sebuah lembaga itu dikatakan majelis taklim, dia lembaga non formal, seperti saya sampaikan tadi, pengelola atau penanggung jawab yang tetap dan berkesinambungan. MDTA itu iya, memiliki tempat untuk menyelenggarakan kegiatan taklim, iya. Ustadz atau mu'alim yang memberikan pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan, iya. Jamaah yang terus-menerus ataupun peserta didik lebih dari 30 orang, iya. Kurikulumnya ada, iya. Kegiatan pendidikannya, iya, ada dan teratur. Lalu kenapa dia dikatakan pendidikan formal? Kira-kira seperti itu ya Pak? Ya, dia sebenarnya sudah termasuk kepada kriteria yang saya sampaikan tadi.
bahwasanya dia adalah lembaga non formal. Tetapi hanya kita saja yang mengatakan MDTA itu adalah lembaga formal. Kalau dia lembaga, ada sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi MDTA apakah mengeluarkan sertifikat atau ijazah yang memiliki nomor registrasi dari pemerintah? Saya rasa tidak. Hanya saja sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri. Saya rasa seperti itu, Pak Abbas. Boleh langsung, Pak Mirat. Boleh silakan Pak Abbas. Gini Bu Zia, kebetulan walaupun mantan lah, saya pernah kepala sekolah MDTA ini. Jadi pernah ribut di Kementerian Agama memang. Jadi kalau ijazah ada, juga dari kementerian langsung. Ijazah juga dari Kementerian Agama. Maka saya protes kemarin, kurikulumnya juga dari mereka juga. Bahkan Kementerian Agama juga mencetak beberapa buku panduan untuk MDTA. Nah, tetapi tetap, karena ini kan begini Bu Koja, kaitannya dengan undang-undang pesantren yang baru disahkan periode yang lalu ya, kalau tidak salah. Periode DPR yang lalu. Tetapi undang-undang terkait dengan MDTA ini belum ada payungnya. Jadi dulu pesantren pun kan non-formal. Dulu memang pesantren juga non-formal, maka dengan taring yang luar biasa itu, Gontor itu memberanikan diri. Dia tidak peduli mau diakui atau tidak oleh negara ini santrinya, dia tidak peduli. Tapi karena santrinya memang berkualitas, keluarlah Perpres. Akhirnya diakuilah alumni Gontor, walaupun tidak ada ijazah SKB 3 Menteri. Nah, karena sudah diakui, akhirnya berterbangan lah ini alumni Gontor ini, ada yang jadi LCMA yang lagi cemas mikirin anak itu segala macam kan. Nah, jadi banyak yang ke Mesir, Madinah, Mekah, dan Sudan itu. Nah, ternyata justru mereka pulang lagi ke Indonesia memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan. Lalu terbitlah Undang-Undang Pesantren. Dulu pesantren juga di bawah, ada di kantor Depok itu namanya Penamas dulu, Pendidikan Masyarakat. Sekarang namanya Dirjen Timas. Dulu Penamas itu, Bu. Jadi MDTA pun di bawah Penamas, atau sekarang Dirjen Timas itu, pesantren sekarang sudah tersendiri. Nah, maka mau mengurus surat pindah saja, kalau anak ibu, bapak ibu ada yang di pesantren, mau tamat sanawiyah, harusnya kan nggak perlu urus surat pindah. Tapi mau pindah aliyahnya, itu harus ke Kanwil Kemenak Provinsi melegesnya. Kalau tidak, itu tidak akan berlaku, karena sudah masuk data Dapodiknya itu, data pokok pendidikan peserta didiknya itu di pusat. Nah, jadi oleh karena itu, maka ini kan masih menjadi pertanyaan saya. Kalau pesantren tadi sekarang sudah jelas, payung hukumnya ada undang-undang pesantren secara khusus. Tapi MDTA ini yang polanya, bentuknya, sistematikanya, semuanya sudah formal. Tapi bagaimana bisa sampai sekarang dia masih dianggap sesuatu yang formal? Dengan majelis taklim, itu saja tadi. Saya kembalikan. Iya. Baiklah, Pak Abbas, ada yang mau ditanggap lagi, Bu Koja? Ya, terima kasih Pak Abbas, begitu memberikan informasi yang banyak kepada saya ya. Kalau kita melihat dari makalah yang saya sampaikan, memang MDTA itu kita kategorikan kepada non-formal. Lalu dari segi apa kita mengatakan bahwasanya MDTA itu formal? Apakah di mana, atau saya yang sekarang yang meminta informasi ya kepada Bapak selaku mantan kepala sekolah, kira-kira bisa nggak Bapak menyampaikan, Bapak mengatakan MDTA itu sama dengan ibtidaiyah, yang memang dia dikategorikan formal, Ya. atau memang ada pembedaan di antara mereka?
Makanya MDA itu masih dikategorikan lembaga non formal. Iya, kalau menurut saya seharusnya dia sama, tapi ini persaingan politik pada waktu itu. Tapi ini menurut saya ya Bu ya, akibat persaingan politik di mana Kemenak menerbitkan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, MI ini yang diakui setara dengan SD, sedangkan MDT dianggap tidak setara dengan SD dan kelasnya hanya 4 tahun, bukan 6 tahun seperti MI. Inilah dasar mereka membedakan bahwa MDTA ini menjadi pendidikan non formal. Lalu saya bilang nggak ada hubungannya dengan jangka waktu. Atau kami buat saja ini jadi 6 tahun, kira-kira gitulah. Tapi menurut saya, secara definisi, sebenarnya MDTA juga pendidikan formal. Nah, kalaupun mau dianggap dia pendidikan lembaga yang non formal tadi, maka oke, masuklah dia ke kelompok majelis taklim. Nah, kalau kelompok majelis taklim, harusnya Kemenak tak perlu urus ijazahnya, tak perlu urus ketetapan kurikulumnya, tak perlu ada badan pengawasnya. Ini pengawasnya pun ada loh. Nah, saya kira mungkin itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Abbas. Mungkin sudah terjawab sedikit ya. Mungkin dari masalah regulasi Pak, dari masalah jangka waktu masa didik kali ya, salah satu mungkin. Itu juga mungkin, tapi mungkin nanti bisa kita perjelas ini dari Bapak Zamir Subari sebagai anggota Dewan Deli Serdang yang dalam hal masalah pendidikan bisa kita menyampaikan unek-unek Pak, itu bisa juga berupa unek-unek ya, sebagai pengelola MDTA, kenapa MDTA itu tidak dikategorikan formal, kenapa dia masih non formal. Padahal segala regulasinya itu ada di tingkat Kementerian Agama. Jadi mungkin ini suara ini Pak, bisa kita sampaikan kepada anggota Dewan kita, Bapak Zamir Subari, untuk membahas ini lebih lanjut. Saya mohon Pak Zamir bantuannya untuk penjelasan, karena saya tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang masalah regulasi di Dewan Pak, tentang permasalahan pengaturan regulasi pendidikan formal dan non formal Pak. Ya, Bu Pak Widya. Jadi memang baru ditelepon sama Menteri Pendidikan Pak Jamiat tadi kita lihat bersama kan. Nah, silakan bisa dijelaskan Pak Jamiat, tapi mungkin ini tidak panjang lebar ya, karena menurut saya sepertinya kita sudah memanjang dan keluar dari tema. Nah, silakan Pak Jamiat. Terima kasih. Bu Fauzia, perihal dengan Pak Abbas juga luar biasa pengetahuan di dunia politik. Insya Allah beliau akan jadi anggota Dewan ke depannya. Amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Pada memang itu sudah lama terbincangkan dan dibincangi, dan di dalam konteks di dalam paripurna juga kami pernah mengatakan itu. Memang tidak bisa dipungkirin. MDTA ini kan dia di luar daripada konteks formal tadi. Kenapa? Karena ada MI. Dalam satu Indo, itu kan punyanya Depak punya. Kalau dia dua mengeluarkan daripada sekolah dasar, itu sangat impossible. Itu ungkapan mereka. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Nah, karena memang MDTA itu kan memang dia usia 8 atau 9 tahun. Artinya kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, ukuran masuk kepada itu, artinya dia sudah sekolah. Nah, itu yang membuat dia tidak masuk ke ranah daripada dikatakan formal tadi. Nah, walaupun memang sekarang kalau di Deli Serdang itu sudah ada Ikatan Guru Takwiliyah Awaliyah tadi, IGDT. Keluar memang insentif untuk guru tersebut 300.000. Kurang lebihnya 1 bulannya, per triwulan untuk menerimanya. Itu karena diusulkan ke masuk kepada rapat paripurna dan di bupati SKPD tertentu gitu. Makanya keluarlah anggaran sertifikasi walaupun itu belum masuk ke ranah formal, tapi itu sudah masuk kepada suatu perumusan di dalam sidang daripada paripurna dewan tersebut gitu. Nah, terkait daripada
legalkannya, kalau dikatakan legal sudah legal, tapi seperti SD tadi itu memang beda. Itu ranahnya sudah beda karena memang MDTA itu ada dan mengambil siswa yang sudah bersekolah gitu ya, untuk ngajikan tambahan agamanya, itu dia. Makanya itu bedanya tadi. Makanya kalau dimasukkan daripada keinginan Pak Abbas tadi untuk menjadikan sekolah dasar lagi, dia itu tidak mungkin karena memang MI itu sudah ada, ya, MI sudah ada kepada ranah itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Kemudian sedikit tadi sertifikasi para ustadz di tahun 2021. Nah, saya di tahun 2020 itu sudah ada sertifikasi para ustadz. Itu dibotori oleh Depak, ya, Sumut, ya, Sumut, Sumatera Utara. Nah, itu termasuk saya lah di dalamnya, itu sudah mempunyai legalitas daripada sertifikasi ustadz para dai. Nah, dalam konteks itu apakah keterkaitan antara kerjasama dengan MUI? Tentunya, walaupun memang ada pro dan kontra antara pada saat itu kami MUI dengan Kemenak Sumut gitu. Kenapa tidak dilibatkan? Kenapa legalitas itu enggak dipromotori oleh MUI? Kenapa diambil oleh Kemenak gitu? Sebenarnya dalam instansi pemerintahan kami mengatakan itu tugas kami, sedangkan Kemenak itu tugas kami. Intinya daripada itu semuanya tentunya dalam konteks yang positif lah, karena di dalam pengambilan sertifikat untuk dai itu tidak ada yang tidak ada lah kalau kami ikutin daripada itu. Kami mengikuti itu selama kurang lebih beberapa hari, ya, full di Hotel Madani. Suaranya nggak keluar. Suara Pak Jamiat. Sinyalnya Bu Bapak, ya, karena sinyalnya sudah mau habis, kayaknya sudah bisa lah ditutup dengan agenda kita ini. Oh iya. Itu mungkin sedikit saya sampaikan. Terima Boleh. kasih. Saya moderator. Ya, terima kasih Pak Jamiat, terima kasih Pak Abbas. Baiklah, demikian tentang tanggapan bandingan yang dari Pak Jamiat tadi yang direspon oleh Pak Abbas. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka tanya jawab. Tapi maksud saya agar kita kembalikan lagi bahwa konteks kita pada saat ini adalah tentang kebangkitan lembaga pendidikan Islam non-formal Majelis Taklim. Jadi agar pemakalah tetap istiqomah dan tidak terkecoh dengan diombang-ambingnya gelombang samudra. Artinya apapun itu kembalikan kepada Majelis Taklim. Jadi saya sedikit menanggapi bahwa ternyata Majelis Taklim ini mempunyai pengertian yang banyak. Tadinya saya berpikir bahwa Majelis Taklim ini karena mata kuliah kita adalah sejarah sosial, maka saya berpikir Majelis Taklim itu adalah sekelompok masyarakat yang seperti kita selalu jumpa, yaitu dari masjid ke masjid. Nah, saya berpikir begitu. Atau mungkin nanti bisa mempertegas atau memecah pengertian Majelis Taklim itu. Jadi itu tadi karena saya berpikir ini adalah sejarah sosial, maka saya berpikir ada sejarah orang Majelis Taklim atau jamaah tabligh atau kalau di Jawa itu al-khuruj, nah itu merupakan sebuah kelompok sosial baru. Nah, tapi baiklah, ini kita sambung pembicaraan kita, diskusi kita, dan saya buka untuk kali ini sesi pertanyaan 2, saya kira ya.
sementara ini 2 orang saya berikan kepada forum. Saya persilakan kepada Bu Nun. Saya, Pak. Boleh Bu Nun? Ya, Dipersilakan. ya, terima kasih pada moderator. Tadi sudah panjang lebar dibahas tentang Majelis Taklim, ya. Jadi kalau kembali kepada sejarah lahirnya Majelis Taklim, dari sejak masa penjajahan Belanda, ya, itu sudah ada Majelis Taklim, tapi lebih banyak berperan di pesantren-pesantren, ya, kemudian di tengah masyarakat. Kemudian perkembangan Majelis Taklim ini banyak mendapati tantangan, rintangan dari penjajah, sehingga ada para ulama, guru, ustadz yang ditangkap, ya, oleh penjajah. Apalagi pada masa penjajahan Jepang, ya, semakin diperketat, ya, kegiatan agama Islam, dan bahkan mau dihilangkan atau dihapus, sehingga ada muncul istilah wirid, ya, seperti wirid Yasin. Nah, wirid itu kan membaca secara diam-diam, ya, membaca Yasin diam-diam, karena kalau ketahuan ditangkap. Nah, jadi sekarang sudah ada tidak ada lagi yang ditakuti, ya, sehingga perkembangan Majelis Taklim, ya, wirid Yasin dan sebagainya sudah terang-terangan dan terbuka, dan perkembangannya juga sangat pesat. Lalu muncul di benak saya, ya, masalah tentang Majelis Taklim ini. Kenapa sekarang banyak sekali versi, ya, namanya Majelis Taklim tapi versinya berbeda-beda. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada pemakalah, kenapa hal ini bisa muncul? Padahal dasarnya Majelis Taklim itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, tapi sekarang kenapa versinya bisa beragam, berbeda? Itu yang pertama saya tanyakan. Ya, kemudian yang kedua, coba pemakalah paparkan sebenarnya ada berapa Majelis Taklim yang ada di Indonesia sekarang ini yang resmi? Bu Nun, suaranya, ya. Bu Nun. Yang kedua, ada berapa banyak, ya, Majelis Taklim yang ada di Indonesia? Ya, dengar Pak Solihin? Ya, dengar, Kak Nur. Saya dengar. Ya. Ya, lanjutkan Bu Nun. Halo? Saya dengar. Kedengaran Bu Nun, kedengaran. Ya, agak susah nih jaringannya nih. Ya, di sini jelas dengarnya, Bu. Di sini Atau dengar, Kak Nun. matikan aja dulu videonya, Bu. Suara tetap gitu, berbicara Ibu. Karena berat jaringannya Atau kalau mungkin video dan audio. memberi saran. Jadi pertanyaannya dikurangi, sarannya ditambahi. Mungkin memperbagus sinyal. Udah jelas suaranya, Pak? Udah Sudah, jelas, Bu. Nun. Nah, ini sepertinya mau memberi saran ya? Baik kali dari tadi jaringannya. Ya, Dapat silakan itu, lanjutkan, Pak, Bu. dua pertanyaan saya. Ya. Oh, 2 itu tadi. Ya, Bu Nun. Baiklah, karena gangguan sinyal, jadi ada 2 yang saya temukan dari pertanyaan Bu Nun tadi. Pertama, kenapa banyak sekali versi Majelis Taklim? Ini sebetulnya versi apa ini, Bu Nun? Maksudnya Majelis Taklim pasti banyak karena manusianya juga banyak. Nah, jadi apa ya, detailnya yang dimaksudkan pertanyaan Bu Nun itu apanya ini, Bu? Bu Nun? Dari segi apa? Kelompoknya tuh Majelis Taklim ini berbeda dengan Majelis Taklim yang lain. Kan ada kita dengan Majelis Taklim apa namanya itu? Karena kalau wirid Yasin rame-rame satu kabupaten itu repot nanti, Bu Nun. Enggak, itu bukan. Oh, bukan. Lahirnya wirid Yasin itu kan pada masa penjajahan kan sudah ada. Makanya wirid Yasin sekarang kan juga punya kelompok. Itulah masuk dalam Majelis Taklim juga.
Itu makanya tadi saya minta ada berapa majelis taklim yang ada di Indonesia, itu pertanyaan yang kedua, yang Oh, iya, yang betul. resmi. Nah, Oke. Baik, saya kembalikan kepada Bu Fauziah untuk menanggapi pertanyaan Bu Non. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Bu Nun Zairina. Ya, yang pertama, kalau Bu Nun Zairina mengatakan awal daripada majelis taklim itu berawal dari hanya membahas pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Ya Bu Nun ya, tentang Al-Quran dan hadis. Lalu kenapa saat sekarang ini majelis taklim itu banyak versi-versinya? Jadi sebagaimana kita ketahui, pengetahuan itu dinamis, Bu Nun. Dia tidak tentatif, jadi berkembang terus. Jadi banyak orang mengkaji sebuah pengetahuan itu, ya, sebuah pengetahuan itu yang dikaitkan dengan agama. Seperti yang saya katakan tadi, pengetahuan itu juga ada dua jenis, yaitu pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Lalu pengetahuan dalam kategori, karena saya tadi tidak menyampaikan pengertian majelis taklim, jadi kita jangan mempunyai asumsi yang dikatakan majelis taklim itu hanya yang membahas tentang konten-konten agama. Ya mungkin itu memang ada salahnya di saya di pemakalah, ya, tidak memberikan batasan majelis taklim dalam makalah saya ini yang membahas tentang konten apa, apakah konten agama atau konten pengetahuan yang lain. Tetapi jangan kita lupa, saya juga sudah mengatakan tadi, pengetahuan dalam makalah saya ini, ya, majelis taklim yang dibahas itu, pengetahuan yang dibahas dalam majelis taklim itu ada dua, agama dan pengetahuan umum. Pengetahuan umum inilah mungkin, ya Bu Non, menjadi versi-versi yang kontennya di luar dari ilmu pengetahuan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin ini juga jadi tambahan untuk makalah saya, karena saya juga sudah mencari, Bu Nun, data majelis taklim, ribuan, Bu Nun, ribuan. Setiap kabupaten saja ribuan jumlahnya. Jadi saya rasa terlalu, tak sanggup saya menuliskan nama-namanya yang banyak-banyak itu, walaupun memang harusnya saya membuatkan hanya per kabupaten, kabupaten ini sekian majelis taklimnya, kabupaten ini sekian majelis taklimnya. Mungkin itu nanti bisa saya masukkan, Bu Nun, ke dalam makalah saya. Mungkin nama-nama majelis taklim yang besar saat sekarang ini, ya mungkin sama-sama kita ketahui, Bu Nun, seperti Muhammadiyah, NU, apalagi Al-Wasliyah, mungkin dulu Al-Irsad. ada katanya FPI, Hizbut Tahrir dan segala macam. Itu mungkin nama-nama dari majelis taklim, ya Bu Nun, yang mungkin yang memiliki kontroversial di masyarakat. Tapi kalau majelis taklim yang kecil-kecil itu ribuan, Bu Nun, dan tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan jumlahnya per kabupaten itu sungguh banyak. Tapi kalau nanti untuk menambah hasanah dari isi konten makalah saya, bolehlah saya nanti saya sampaikan juga di dalam makalah saya itu hanya sekedar jumlah yang saya peroleh, ya, data ini ada di depan layar saya, ini ada jumlah data jumlah data majelis taklim per kabupaten ribuan. Untuk Jawa Barat sekian ribu, untuk Jawa Timur sekian ribu. Nanti itu bisa mungkin saya tambahkan di konten makalah saya, Bu Nun. Tapi kalau untuk nama majelis taklimnya itu sangat tidak memungkinkan untuk saya sebutkan satu persatu. Tapi kalau yang mungkin yang sering kita dengar, itulah yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih. Jadi demikian, Bu Nun, yang telah dipaparkan oleh pemakalah. Apakah ada tanggapan dari Bu Nun? Halo Bu Nun? Ada tambahan, Bu Nun?
Oh, terima kasih jawabannya. Udah. Sip. Berarti sudah ya. Ya. Baik, telah disampaikan tadi oleh Bu Fauziah tentang pertanyaan Bu Nun, bahwa kenapa banyak sekali majelis taklim ya, karena pengetahuan itu dinamis, bahkan persoalan hidup di masyarakat juga semakin berkembang, maka materi-materi dan isi-isi dari majelis taklim itu sangat bertambah, jadi berkembang. Tadi Pak Zamiat ada mau menanggapi atau apa tadi? Enggak, Pak? Oh, enggak ya. Ya, baik. Saya persilakan penanya kedua. Pak Syafi'i atau Bu Isna? Tadi Pak Abbas itu mau nanya, Pak Solihin. Tapi sepertinya tidak, dalam layar saya ini gelap semuanya. Gelap semuanya ya. Iya. Yang nampak Dan Pak itu, Jamiat pun itu mau nanya itu, Pak Jamiat. suaranya Pak Jamiat? Jadi mendung ini memang Mendung, jadi suaranya terputus-putus gitu Pak Jamiat. Iya. Jadi siapa? Saya persilakan. Bu Isna atau Pak Syafi'i yang nampak zohir apa fisiknya? Maaf moderator, tadi putus-putus jaringan. Oh iya Bu. Tadi sudah saya sampaikan melalui chat Ibu tadi. Iya, Terima kasih jawabannya. Sip. Nah, sudah saya sampaikan. Karena itu kan panjang. Saya kira itu mat asli gitu. Atau mat arif disukun. Baik, Pak Moderator. Ya, saya persilakan Bu Isna. Moderator. Boleh juga Pak Bahtiar. Sehat walafiat Pak Bahtiar. Siapa duluan ini? Sweet. Alhamdulillah sehat. Tapi sepertinya Pak Bahtiar Senior. sinyalnya agak terputus-putus ya. Oh iya. Ya, silakan siapa Pak? Bu Pak Isna tadi Bahtiar duluan, atau Bu Bu Isna. Isna? Bu Isna Duluan. silakan. Patulah junior ini. Ya, Bu Isna silakan. Siap senior. Bukan, maaf. Siap junior. Karena dibilang moderator tadi, yang lebih nampak jahir katanya kan. Isna sama Pak Sofi'i katanya. Kalau Anda nggak bertanya nih. Baik. Isna makin cerah aja saya lihat. Maaf. Maaf, jangan dipotong Pak Bahtiar. Junior. Jangan Mau merayu bertanya. dulu. Silakan dilanjut. Kalau kita membahas tentang majelis taklim, itu tidak terlepas dari kegiatan keilmuan, kegiatan pembelajaran, kegiatan silaturahim, dan yang lain-lainnya. Dari semua kegiatan yang menjadi kegiatan masyarakat dalam majelis taklim itu, yang nampak dominan itu sepertinya yang banyak diikuti oleh ibu-ibu atau oma-oma daripada bapak-bapak. Itu kenapa itu Bu Fauziah? Kira-kira apa alasannya? Kalau dilihat baik itu majelis taklim yang secara secara organisasi, baik itu majelis taklim secara non organisasi, tapi kebanyakan di situ lebih semangat itu ibu-ibu sepertinya. Kecuali kalau misalnya di dalam 121 itu baru itu bapak-bapak yang menggebu-gebu. Tapi kalau di dalam pemberian kajian, pemberian pembelajaran itu sepertinya oma-oma. Kira-kira yang melandasi itu apa ya, Bu Fauziah Nasution? Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Iya, terima kasih Bu Isna. Ya, walaupun
itu masih subjektif ya. Karena bapak-bapak sebetulnya banyak juga loh Bu ikut majelis taklim. Pak. Iya. Tapi boleh saya sampaikan kepada Bu Fauzia untuk menanggapi. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Isna yang mempertanyakan kenapa penghuni ataupun pengikut daripada majelis taklim ini lebih didominasi oleh wanita. Sebagaimana kita ketahui, wanita ini lebih banyak ataupun lebih banyak memiliki permasalahan dalam kehidupan dibandingkan pria, Pak. Bu. Jangan nggak curhat tapi kan Bu, nggak curhat kan? Yang benernya Bu. Saya tidak curhat, tapi itulah silakan. kenyataannya. Oke, baik. Ya, tapi itulah kenyataannya, Pak. Wanita itu lebih banyak memiliki permasalahan dalam kehidupan. Lalu wanita itu mungkin ya, ini kalau saya berbicara secara psikologis ya, secara psikologisnya, wanita itu lebih memahami suatu permasalahan itu dengan membawa konten perasaan daripada menggunakan akal. Sehingga konten permasalahan yang dibawa dengan konten permasalahan yang dibawa dengan perasaan itu akan lebih mendapatkan pencerahan atau insight itu melalui diskusi ataupun konseling ataupun ibaratnya kita berdiskusi ataupun bercerita. Tapi kalau pria, ya dia lebih membahas permasalahan dia itu dengan menggunakan akal logisnya. Kalau memang itu adalah sesuatu yang harus ditempuh dengan jalan A, kenapa tidak? Tapi kalau wanita, walaupun itu harus ditempuh dengan jalan A, tapi banyak pertimbangannya lagi. Begini. Sehingga dari sisi itu, untuk pemenuhan kepuasan emosional, memang wanita itu memerlukan siraman-siraman rohani. Nah, mungkin itu. Yang kedua, ya mungkin kalau kita berbicara masalah waktu, wanita itu lebih memiliki waktu yang banyak ketimbang pria, Bu. Mungkin itu yang menurut analisis saya ya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Bu Fauzia, sangat menginspirasi sekali ya. Dengan sudut pandang psikologis, akhirnya saya baru sadar gitu. Ternyata memang seorang wanita itu begitu ya. Memang laki-laki itu lebih mengedepankan atau mengesampingkan gitu. Berbeda dengan wanita yang ternyata dalam psikologis, dalam sudut pandang psikologis lebih mengedepankan perasaan. Apakah ada tanggapan Bu Isna? Baik, kalau sudah masuk secara psikologinya itu udah begitulah adanya mungkin Pak. Yang pernah diberitahu oleh Prof kita sebelumnya Pak Prof Hasan Asyari MA, di dalam pendidikan formal itu maka lebih sedikit wanita itu begitu. Kalau pendidikan formal pernah ditanyakan di dalam ruangan kita ini berapa di sini perempuan, dibilang itu kan ada 3. Nah itu dia kata Pak Prof kan. Kalau jenjang formalnya sepertinya lebih sedikit, tapi kalau yang secara umumnya itu yang non formal tadi lebih banyak. Baik, kami terima, kami kembalikan kepada moderator Muhammad Solihin Pranoto. Terima kasih. Saya tanggapi sedikit Pak Moderator. Boleh. Kalau kita kembali kepada yang disampaikan oleh dosen pembimbing kita, itu kalau saya tidak salah juga data yang saya berikan tentang berapa jumlah profesor, doktor, S2 dan segala macam, dan itu lebih didominasi oleh pria ketimbang wanita. Salah satu yang membuat itu terbentur, kenapa tidak ada keseimbangan antara jumlah peserta didik dari wanita dan pria, karena itu Indonesia atau terutama banyak yang masih memiliki pendapat-pendapat ataupun kebudayaan-kebudayaan yang menganggap wanita itu tidak begitu penting untuk memiliki pendidikan lebih tinggi. Masih banyak.
Mungkin dari masyarakat yang ada di sekitar kita itu juga masih banyak membincangkan hal-hal yang seperti itu. Jangankan kita membicarakan konten, ya, jangankan kita membicarakan jenis kelamin, dari jenis sekolah saja, ya, dari jenis sekolah saja, mungkin masih banyak masyarakat yang beranggapan ngapain ke sekolah, mensekolahkan anak ke sekolah yang bagus-bagus sekali, padahal masih PAUD, masih tingkat TK, masih tingkat SD. Padahal kalau kita sadari pendidikan itu, pendidikan awal itu, kalau kita ibaratkan membangun rumah, itu adalah pondasinya. Semakin bagus pendidikan di awal, maka insya Allah pondasi itu akan kuat untuk kelanjutannya. Tapi anggapan-anggapan itu di tengah masyarakat masih banyak kita ketemui. Untuk apa disekolahkan bagus-bagus? Ngapain anak umur 2 tahun sudah diberikan pendidikan non formal berupa kindergarten? Untuk apa? Padahal itu merupakan stimulus yang harus dia kembangkan. Jadi itu mungkin paradigma ataupun pandangan masyarakat kita ya Bu Isna, yang masih menganggap wanita itu nggak begitu penting untuk memiliki pendidikan tinggi. Jadi kita sebagai wanita bersyukur kalau kita diberi kesempatan, baik itu oleh keluarga, baik itu oleh suami, mengikuti pendidikan ini. Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Bersyukur ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Sangat super sekali penjelasan dari pemakalah kita. Ini ada Pak Bahtiar dan Pak Syafi'i, maka siapa yang saya persilakan? Saya sebentar aja Pak Soleh. Cuma menambahi saja yang disampaikan Prof kemarin, dan ini kan rekaman nanti kita kirim juga ke beliau, dan mudah-mudahan nanti beliau tanggapi ketika mendengarkan rekaman kita ini dan disampaikannya kembali ke kita. Masalah presentasi untuk yang sekolah formal tentang perempuan tadi itu di tingkat tinggi seperti profesor, S3 saja. Kalau di S1 itu masih dari bawah sampai ke S1 itu masih 50-50, bahkan lebih banyak perempuan. Wanita. Kemudian di S2 itu 50-50. Masih bisa dikatakan 50-50. Tapi kalau di tingkat doktor, seperti yang di kelas kita ini dipercontohkan Prof itu lebih banyak itu laki-laki. Kemudian kalau di tingkat profesor itu pun dicontohkan beliau itu ada 42 profesor atau 23 profesor di UINSU, itu hanya 2 perempuan. Di situ dia yang disampaikan beliau sepengetahuan saya. Adapun masalah keinginan untuk belajar, baik dia majelis taklim, baik dia di perkuliahan di S1, itu masih dipegang oleh perempuan. Dan bahkan kami juga dilihat dari pendaftar seperti di STA Sunnah juga, itu pendaftar perempuan itu bahkan mencapai 500 orang. Akan tetapi yang kita ambil itu untuk perempuan cuma 40 orang. Kenapa 40 orang? Karena cuma kapasitas perempuan itu diberikan per tahun 40 orang. Setelah 2 tahun yang lewat ini kita tambahin menjadi 80 orang. Jadi 80 orang lah yang diterima perempuan. Adapun laki-laki yang diterima itu 120 orang. Jadi dilihat dari situ berarti betul yang dibilang Prof itu di tingkat S1 masih memegang bagian perempuan, begitu dia. Mungkin ini sekedar tambahan saja. Ya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tambahannya Pak Muhammad Syafi'i Harahap. Kemudian tadi Pak Bahtiar mau menambahkan atau sebentar bertanya? Moderator. Ya. Oke, saya cukup sudah menambah, yang mau bertanya aja nanti saya. Sepertinya udah cukup. Bu Isna, ada apa Bu Isna? Pak Bahtiar. Pak moderator, satu lagi penanya Pak Bahtiar, atau kasih dulu sama Bu Isna, setelah itu nanti baru kita tutup. Karena waktu kita nampaknya sudah hampir 2 jam ya. Iya. Karena Sebentar, saya juga moderator. mempertimbangkan waktu.
tadi ada masukan dari Pak Muhammad Syafi'i, tadi dibatasi penerimaan mahasiswa daripada mahasiswi. Itu kenapa terjadi seperti itu, Pak Muhammad Syafi'i? Kenapa Jadi terjadinya Saya pembatasan? jawab aja lah Ini langsung ya kan. Ini sebenarnya sudah di luar tema, tapi kita iya jawab ini saja lah. Gak apa-apa lah Pak memperpanjang Solihin. ini ya. Sekedar Oke. informasi Ya saja boleh lah boleh lah begitu. boleh. Baik, kalau begitu. Sekedar informasi. Oke, baik. Kami Eh, kembalikan kepada kalau Bapak di Moderator. Silakan. kalau di Stay As-Sunnah ini, karena visi misinya itu setiap lembaga itu kan ada visi misinya. Kemudian seperti kalau Stay As-Sunnah, salah satu visi misinya itu untuk mengembangkan dakwah Islam. Jadi salah satu yang menurut pendirinya yang sangat kuat apa namanya itu apa dikatakannya, yang paling besar pengaruhnya ke masyarakat itu adalah laki-laki. Makanya laki-laki diperbanyak, jadi 120 orang. Adapun perempuan itu di tahun pertama, kedua, ketiga itu tidak diterima perempuan. Tapi setelah tahun ke berapa tahun gitu baru diterimalah perempuan. Kenapa? Dikarenakan di rumah tangga itu juga harus butuh pendidikan juga. Pendidikan yang formal. Makanya diterima. Boleh disingkat aja Pak Syafi'i? Ya, dengan syarat cuma 40 orang. Begitulah dia ceritanya, Bu. Kemudian kapasitas apa? Karena dia itu ada subsidinya itu terbatas. Makanya dibatasin hanya yang diterima perempuan itu tahun sekarang dan selanjutnya insya Allah itu 80 orang dan laki-laki itu 240 kalau nggak salah sekarang. Cuma itu saja, Bu. Untuk tahun ini sudah daftar itu ada sekitar 900 sekian, tapi yang akan diambil nanti itu 300 sekian. Gitu. Terima kasih, sekedar informasi saja. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah banyak yang daftar di As-Sunnah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya bahwa kita akan lebih mengerucut atau tidak melebar. Tapi paling tidak mungkin menjadi S2, S3 jadi bagian dari kajian Majelis Taklim. Begitu ini. Baiklah Pak Bahtiar, saya kira boleh bertanya atau menambahkan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya persilahkan kepada Pak Bahtiar. Siap, singkat. Pertanyaannya tentang Majelis Taklim. Bercerita dengan Majelis Taklim, pastinya para laki-laki ini sangat bergairah. Karena banyak di antara kita ini ustadz-ustadz, terutama Ustadz Zulfahmi, yang selalu mendakwah dalam Majelis Taklim. Pertanyaannya adalah, terkait dengan Majelis Taklim yang disampaikan oleh Bu Fauzia tadi, luar biasa perkembangannya. Dan di samping meluasnya, perkembangan yang sangat luar biasa. Per kabupaten tadi disampaikan oleh Bu Fauzia hingga 1000 Majelis Taklim. Jadi dari berbagai banyak jenis bentuk model Majelis Taklim di negara kita, terutama di Sumatera Utara, pastilah ada namanya peluang dan tantangan. Artinya peluang kita membuka majelis taklim, kemudian tantangan dalam majelis taklim ini. Kenapa seperti itu? Karena majelis taklim ini akan dihadapkan kedua fenomena. Yang pertama adalah majelis taklim ini akan menghadapi namanya dunia politik. Yang kedua akan menghadapi dunia pendidikan formal ataupun non formal. Nah, apalagi saat ini kita dengar-dengar akan adanya sertifikasi para ustadz majelis taklim. Ini merupakan dipandangan oleh para ustadz dan ustazah saat ini merupakan peluang dan tantangan. Jadi bagaimana peluang dan tantangan ini yang saat ini dihadapi oleh dalam dunia majelis taklim ini, bagaimana kita menanggapi ini, Bu? Terutama dalam hal sertifikasi sertifikasi pendakwah, sertifikasi ustadz ataupun ustazah gitu ya. Yang selanjutnya adalah
untuk problematika yang saat ini terjadi di dunia majelis taklim di Sumatera Utara dulu khususnya, problematika majelis taklim saat ini di Sumatera Utara. Jadi dua pertanyaan, peluang dan tantangan secara nasional, dan kedua adalah problematika majelis taklim yang ada di Sumatera Utara pada saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Batiar yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat padat dan berisi berbobot luar biasa. Yaitu pertama, bagaimana tanggapan pemakalah terkait dengan peluang dan tantangan, salah satunya fenomena sertifikasi pada Ustadz. Gitu. Yang kedua, apa saja problematika majelis taklim yang ada di Sumatera Utara. Saya persilakan kepada Bu Fauzia. Terima kasih kepada moderator. Mungkin kalau kita membicarakan tentang peluang, ya, tentang peluang majelis taklim, kalau Pak Bahtiar bertanya kepada saya tentang peluang sertifikasi yang sudah diwacanakan, saya menyambut baik. Peluang itu adalah peluang yang positif. Kenapa? Semua beban, ya, itu kan namanya kita maksudnya pendidik non formal, tenaga pendidik non formal maupun tenaga pendidik formal itu sama-sama memiliki beban moral dan moral terhadap peserta didiknya. Jadi alangkah merupakan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah apabila sertifikasi itu benar-benar bisa diberikan kepada pendidik non formal. Kalau pendidik formal jelas itu memang ada. Dan kita sudah rasakan sama-sama kalau Bapak Ibu yang sebagai pendidik formal sudah menerima dana sertifikasi. Lalu kalau ini wacana ini diberikan pemerintah untuk diberikan kepada pendidik non formal, ya, para guru yang mendidik di pendidikan non formal di majelis taklim, saya menyambut dengan senang hati wacana ini. Kenapa? Dengan seperti itu, dengan adanya wacana ini akan menambah para pendidik non formal akan berusaha untuk menambah kompetensinya dalam memberikan ataupun mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya. Itu yang pertama, secara nasional. Kalau yang kedua, Pak Bahtiar menanyakan tentang problematika, ya, problematika majelis taklim di Sumatera Utara khususnya, ya. Sepengetahuan saya ada masih di tengah-tengah masyarakat itu masih tidak begitu tidak begitu menyenangi ataupun tidak begitu setuju dengan adanya sebuah majelis taklim, ya. Ini kalau di tingkat masyarakat awam, ya. Kalau kita membuat suatu majelis taklim yang berbau politik. Padahal majelis taklim itu juga salah satu tempat untuk membahas tentang tentang kepemerintahan, bisa juga untuk membahas tentang kepemerintahan. Jadi problematika dalam majelis taklim untuk di tingkat Sumatera Utara, kalau saya mengamati di kelas bawah, ya, kelas bawah itu masih tidak setuju dengan adanya majelis taklim yang membahas tentang politik. Tetapi mungkin kalau di masyarakat luas yang mungkin perekonomiannya sudah di tingkat menengah ke atas, itu it's okay. Membahas majelis taklim, membahas sedikit menyerempet tentang politik, itu masih welcome. Peserta majelis taklim masih welcome. Jadi tidak begitu tidak begitu
menjadi masalah tentang keberadaan majelis taklim di Sumatera Utara khususnya, tetapi hanya bagaimana sebuah pendiri majelis taklim bisa menempatkan majelis taklim itu sebagaimana situasi dan kondisinya. Saya rasa seperti itu, Pak Moderator. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Fauzia telah menanggapi pertanyaan dari Pak Bahtiar, bahwa ternyata dalam fenomena sertifikasi itu justru malah menambah peluang positif bagi para pendidik non-formal, khususnya para pengelola atau bukan pengelola, tapi ustadz dalam majelis taklim tersebut. Dan kemudian yang kedua, problematika yang paling sangat mencolok dalam majelis taklim itu ketika majelis taklim itu diarahkan untuk politik. Walaupun terkadang untuk saat ini mungkin sudah juga masyarakat awam yang sudah pada melek politik. Sehingga dengan penggorengan politik yang sangat luar biasa, akhirnya masyarakat pun bisa diarahkan melalui majelis taklim itu juga dalam kenyataan. Baiklah, demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Fauzia. Bagaimana Pak Bahtiar? Saya kembalikan ke Pak Bahtiar. Ada tambahan atau sanggahan atau saran? Baik, terima kasih Pak Moderator. Terkait dengan apa tadi ya, apresiasi tinggi terhadap program pemerintah terhadap sertifikasi yang dicanangkan hal itu. Yang kita dengar ya, karena belum terrealisasi, jadi masih dalam perbincangan di masyarakat luas bahwa ketika adanya nanti sertifikasi ini, maka inilah yang berhak untuk menyampaikan di majelis-majelis taklim sebagai ustaznya, sebagai ustazahnya. Yang kita tahu bahwa banyaknya jumlah majelis taklim dan begitu juga banyaknya ustaznya. Ketika pemerintah membuat program ini, otomatis, ini pasti otomatis ada batasan-batasan yang akan diberikan sertifikasi ini. Dan tidak tertutup kemungkinan dibatasi juga apa isi materi yang akan disampaikan. Ya, artinya di sini nanti mungkin ada intel khusus untuk melihat para ustadz kita yang mendapatkan sertifikasi ini di dalam masyarakat untuk menyampaikan materi-materinya. Apakah hal ini tidak akan membatasi perkembangan kita, terutama pendidikan Islam, peradaban Islam di tengah-tengah masyarakat kita? Yang kita tahu notabene-nya sekarang itu ilmu pendidikan Islam, peradaban Islam, nilai-nilai Islam itu saat ini sudah mulai merosot. Gitu. Begitu tanggapan saya, Bu. Jadi bagaimana dengan hal ini gitu kalau kita kaitkan dengan sertifikasi para ustadz dan ustazah nanti? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, walaupun kita sudah berkembang dan panjang lebar meluas, jadi saya kira boleh sedikit Bu Fauzia menambahkan sedikit saja agar tidak tambah melebar. Karena ya sebetulnya kalau ditanggapi asik-asik aja, cuman melihat waktu juga kita sudah terbentur dengan dinding penghabisan waktu. Silakan kepada Bu Fauzia untuk menambahkan atau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Solihin. Saya akan menanggapi ya melalui analisis ya yang saya pikirkan. Sebuah kebijakan itu muncul, itu pasti ada pro dan kontranya.
pasti ada plus dan minusnya. Tak akan mungkin satu kebijakan itu muncul tidak ada yang kontra, pasti ada. Dan tak mungkin hanya untung saja yang ada, pasti ada juga minusnya. Tetapi pasti lebih banyak kita kepada pemanfaatannya. Andainya sertifikasi ini diberikan kepada para ustazah dan ustadz, sehingga yang mengisi daripada forum-forum majelis taklim ini adalah orang-orang yang sudah memegang sertifikasi, dan bagaimana untuk majelis-majelis taklim yang lainnya. Jadi dengan adanya sertifikasi untuk para ustadz dan ustazah ini, ya, pihak kementerian mungkin akan lebih gampang untuk mengkoordinir ataupun memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim. Kenapa ini terjadi? Karena tidak semua ternyata majelis taklim itu mengarahkan masyarakat kepada arah yang lebih baik. Seperti kita contoh lihat ISIS itu berawal dari majelis taklim. Jadi dengan adanya sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada ustadz dan ustazah, itu akan lebih pemerintah, ya mungkin pemerintah akan lebih menjamin bahwasanya materi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah itu pasti lebih mengarahkan manusia untuk menjadi rahmatan lil alamin di atas dunia ini. Begitu menurut saya, Pak Bahtiar. Karena ini waktunya juga sudah di ujung seperti kata moderator, jadi itulah yang singkat yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima Mantap. kasih Bu Fazia. Jadi demikian Pak Bahtiar dari simpulan yang beliau sampaikan, bahwa satu sisi sertifikasi itu, saya menanggapi sedikit walaupun agak melebar dan memanjang. Saya juga ikut berpartisipasi. Satu sisi memang sertifikasi itu akan membatasi sehingga ustadz lain yang tidak menerima sertifikat tersebut tidak akan bisa memberi tausiah atau penyampaiannya di majelis taklim tersebut. Namun sisi lain ada regulasi yang atau target-target tertentu yang pemerintah buatkan, skenariokan, dan juga termasuk mungkin ada juga insentif di dalam sertifikasi tersebut. Jadi sama halnya ketika kita berdiskusi makalah ini, ada baiknya kita kemana-mana, tapi ada baiknya juga kita membatasi diskusi yang telah kita lalui. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan. Saya harap Bapak-Bapak dan Ibu semuanya bisa menyimpulkan sendiri dari semua apa yang kita diskusikan pada hari ini. Dengan harapan apa yang kita diskusikan ini bisa ditambahkan oleh Bapak dosen pengampu kita pada pertemuan yang akan datang, sehingga persoalan atau diskusi ini menemukan cahaya yang terang benderang dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kosma. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan perkuliahan kita pada hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan diberikan Prof
atau dosen pembimbing kita tambahan dalam diskusi kita ini. Ya, terima kasih. Maka kita lab ya Bapak Ibu semuanya.